Jadi ayah saya pernah bilang sama saya begini katanya, masuk ke dalam dunia politik itu seperti ikan masuk dalam bubu. Masuknya itu gampang, keluarnya susah. Sebenarnya semua pemimpin kita itu mempunyai wawasan dan cita-cita untuk pertama sekali mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita melihat sekarang ini Pak Presiden Prabowo Subianto jelas sekali mengatakan bahwa beliau akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Substansinya hukum adat itu mengakui adanya hukuman mati. Hukum Islam ya mengakui hukuman mati. Nah, jadi kita tuh tidak mungkin jadi pemerintah itu akan melawan kesadaran hukum rakyat kita sendiri. Dan kami ini kan sedang mempersiapkan rancangan undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati itu. Karena amanat dari KUHP baru itu harus diatur dalam undang-undang. Saya sependapat bahwa masalah penahanan itu memang harus ada limit waktu. Kedua juga tentang penyitaan. Ya. Penyitaan itu juga memang harus dilakukan hati-hati. Jangan cuma membaca buku-buku dari barat, ya, tapi juga membaca buku hukum adat, membaca hukum Islam. Ya. Itu akan membuat kita lebih bijak. Halo, selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi di acara podcast For Your Politik, yang muda, yang berpolitik, bersama saya Rina Nurjana. Di siang hari ini berbahagia sekali kami berkesempatan untuk mampir nih ke kantor Menteri Koordinasi Bidang Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan bersama Pak Yusril Isra Mahendra. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabarnya nih Pak pagi hari ini? Alhamdulillah pagi ini baik. Oke, ini saya sedikit ingin kenalan dulu nih dengan Pak Yusril gitu, karena kan karir politiknya, akademisinya cukup panjang nih Pak gitu. Terus juga ketertarikan terhadap dunia politik juga kan lumayan ya Pak. Banyak orang menyangka apakah itu dipengaruhi juga oleh sosok ayah bapak yang juga aktif dulu di Masyumi atau seperti apa gitu sampai akhirnya bisa terjun ke dunia politik malang melintang sekian puluh tahun gitu. Boleh diceritakan terlebih dahulu? Ya, memang ketertarikan pada politik itu tidak lahir secara tiba-tiba. Mungkin juga ada proses sosialisasi dalam keluarga ya. Saya mendengar cerita dari ayah saya, dari ibu saya, dari kakek saya, keterlibatan dari keluarga kami di masa-masa yang lalu, bahkan sudah berabad-abad yang lalu dalam dunia politiknya orang Melayu ya. Dan kemudian bagaimana mereka bergerak pada waktu zaman penjajahan sampai kita merdeka. Dan ayah saya memang dulu aktivis dari Partai Masyumi, ibu saya juga aktivis dari Muslimatnya Masyumi. Dan ibu saya pernah cerita dengan saya pada waktu pemilu tahun 1955, beliau itu sedang hamil saya pada waktu itu kampanye. Waduh, untuk sedang hamil tahun kampanye. 1955. Dan saya lahir tahun 1956. Jadi sesudah pelaksanaan pemilu tahun 1955 itu. Dan terus kita secara intens terlibat dalam mengikuti perkembangan politik itu, sehingga waktu saya masih muda sekali, masih SMP, pada waktu itu terjadi transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, dan saya tiba-tiba ditunjuk menjadi sekretaris KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, pada waktu itu saya baru kelas 1 SMP. Satu SMP sudah aktif untuk aktif di dan organisasi memimpin KAPI itu pada tingkat rayon pada waktu itu, tingkat kecamatan kalau sekarang ini. Dan ya terus terlibat kegiatan politik sampai mahasiswa, sampai kemudian sesudah itu sampai sekarang sepertinya nggak lepas-lepas juga. Jadi ayah saya pernah bilang sama saya begini katanya, masuk ke dalam dunia politik itu seperti ikan masuk dalam bubu katanya ya. Masuknya itu gampang, keluarnya susah. Tapi memang sempat ada keinginan untuk keluar Pak. Dari dunia politik emang sempat ada keinginan untuk keluar. Ya, nggak, ya susah mau meninggalkan itu ya. Saya mengenal orang-orang di sekitar saya, para senior ya, seperti almarhum Pak Muhammad Natsir atau Muhammad Rum atau Syafruddin Perwira Negara dan lain-lain yang banyak mengajari saya tentang politik ya. Boleh dikatakan sampai akhir hayatnya mereka tidak dapat melepaskan diri dari dunia perpolitikan itu. Ada pesan atau value yang Bapak pegang nggak selama terjun ke dunia politik, apalagi sejak SMP dan pengaruh keluarga cukup erat gitu? Ya, mereka selalu mengajarkan kepada saya jangan melepaskan etik dari politik ya. Politik itu harus didasarkan kepada nilai-nilai, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan lain-lain.
Bahkan ketika para tokoh itu sudah mulai sepuh ya, mereka mengatakan kita ini terlalu baik ya dalam berpolitik. Kita ini terlalu jujur dan terlalu baik sangka dengan orang lain. Padahal orang lain tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang saya pun masih terpengaruh oleh doktrin seperti itu ya. Sangat mempertimbangkan kadang-kadang prinsip-prinsip etik dalam politik yang dalam dunia nyata kadang-kadang politik itu justru bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bisa sebrutal itu ya Pak ya. Oke, ya apalagi perjalanan panjang gitu, Bapak menyaksikan bagaimana peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, tapi juga mengikuti dari Orde Baru ke Reformasi, begitu kan ya Pak? Gitu. Ada hal yang Bapak lihat itu yang jadi, untuk bertahan di dunia politik itu harus seperti ini mungkin ya, dengan peralihan rezim yang sedemikian, mungkin bisa dibilang cukup menggunakan kekerasan ataupun seperti itu. Iya. Sebenarnya keterlibatan saya itu juga semacam satu panggilan hati nurani ya, atau panggilan sejarah ya, bahwa kita harus terlibat membenahi masyarakat kita sendiri, bangsa kita sendiri untuk mencapai satu keadaan yang lebih baik ya. Tapi mencapai keadaan yang lebih baik itu bisa macam-macam hal terjadi ya, karena politik itu selalu juga ada aksi dan ada reaksi, tapi ada juga kadang-kadang kita sendiri yang menciptakan sesuatu yang kemudian ada reaksi dari pihak yang lain. Sejauh mungkin memang politik itu harus dijauhkan dari cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tapi kadang-kadang kita nggak punya pilihan, ya terpaksa juga kita menggunakan cara-cara kekerasan itu, walaupun seringkali mengalami nasib yang tragis ya, seperti para pendahulu kita, bangsa kita, keluarga kami pun juga seperti itu. Ya, tidak sedikit yang gugur dalam pertempuran mempertahankan kedaulatannya orang Melayu, ya, baik di Melaka maupun di Kepulauan Riau sekarang ini. Dan kalau kita pergi ke tempat-tempat pemakaman, ya, kita melihat sebuah gunung itu isinya kuburan semua. Ya, ketika mereka dibantai habis oleh pasukan Belanda pada waktu itu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu spesifik terjadi pada orang Indonesia. Ya mungkin tidak pada bangsa-bangsa lainnya. Seperti misalnya orang Melayu di Malaysia lebih banyak mencapai kemerdekaan dengan cara-cara damai. Kita di sini terlibat kekerasan juga. Iya, dan ya mungkin itu memang sejarah panjang kita juga ya. Dan itu kadang-kadang tidak baiknya kemudian setelah kita merdeka, kita berkuasa, kadang-kadang tidak jarang kita menggunakan kekuatan, kadang-kadang untuk menindas lawan-lawan politik yang sebenarnya adalah bagian daripada bangsa kita sendiri. Ya, itu kadang-kadang merupakan satu tragedi ya di masa yang lalu, bagaimana kita melihat konflik ideologi ya terjadi, tidak hanya internal kita, tapi juga ada pengaruh dari luar juga, misalnya kepada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian juga ada kekuatan politik dari negara-negara lain yang support mereka, dan itu tidak pernah terlepas dalam sejarah. Misalnya kita lihat komunis misalnya dulu disupport oleh Rusia ataupun oleh Cina, tapi tentara juga disupport oleh Amerika. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan semua itu lepas ya, karena semua itu juga adalah kepentingan politik internasional yang sedikit banyaknya juga akan berpengaruh dalam pergolakan atau peristiwa politik di dalam negeri. Oke, berarti hampir di setiap peristiwa politik kalau Bapak ngelihatnya, apalagi peristiwa perubahan yang besar gitu ya, iya, betul. Itu selalu akan ada pengaruh gitu ya, pengaruh dari luar seperti itu. Nah, Bapak sendiri kan, saya ingat dulu ibu saya salah satu yang mengidolakan Bapak. Wah, ini Pak Menterinya ganteng, karena waktu itu baru jadi menteri pada saat masa Soeharto kalau nggak salah ya Pak ya? Belum. Pada waktu Pak Harto itu hampir saya dilantik sebagai Menteri Sekretaris Kabinet pada waktu itu. Tapi Pak Hartonya sudah keburu jatuh ya, sehingga tidak jadi dilantik. Jadi pada waktu itu pemilihan terbaru ya pada waktu itu bulan Mei tahun 1998. Jadi rencananya Pak Harto pulang dari Mesir pada waktu itu. Saya diberitahu oleh Pak Sadillah Mursyid, Mensesnek pada waktu itu, bahwa saya akan dilantik sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Ya, tapi Pak Hartonya keburu turun. Pada tanggal 21 Mei itu. Tapi Bapak kan memang aktif ya dulu membuat pidato-pidatonya Pak Harto. Iya, jadi saya sebenarnya
lebih banyak bekerja sebagai akademisi pada waktu itu ya, memikirkan banyak masalah, termasuk juga memikirkan bagaimana negara ini lebih baik ya, dan presiden itu kan pusat dari segala-galanya di negara kita ini, dan karena itu arahan presiden, pidato presiden itu menentukan arah perjalanan dari bangsa kita ini. Dan sebab itu ketika saya ditawari untuk menjadi salah seorang penulis pidato presiden itu, saya jadi tertarik dengan hal itu, dan kesempatan itu juga saya gunakan untuk belajar sebenarnya. Ya, belajar dari, karena tidak selalu apa yang saya tulis itu diterima oleh tetap diseleksi lagi ya Pak? Ya, oleh Mensesnek atasan saya pada waktu itu Pak Murdiono, apalagi Pak Harto sendiri. Jadi saya memang perlu waktu berbulan-bulan untuk belajar dan memahami jalan pikirannya seseorang yang ditulis pidatonya itu tidak mudah. Apalagi Pak Harto itu beliau seorang jenderal, orang Jawa ya, yang perasaannya itu luar beda dengan perasaan orang Sumatera. Itu tidak mudah ya, dan mesti banyak belajar ya, sehingga mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia tapi mengekspresikan pikiran-pikiran beliau, baik Pak Harto itu sebagai seorang Muslim yang pikirannya itu sangat dipengaruhi oleh Muhammadiyah ya, karena sekolahnya Muhammadiyah ya, tapi juga orang Jawa itu nggak bisa kita abaikan, tentara kan, jadi semua itu ya harus dipertimbangkan betul ya, dan saya banyak belajar tentang hal itu. Ya. Tapi kan walaupun gagal di masa Pak Harto karena keburu turun menjadi Menkumham ya di era Presiden Gus Dur kan, akhirnya. Iya, nah, itu bagaimana Pak? Maksudnya tuh bisa menjadi Menkumham di era Gus Dur gitu, walaupun itu juga nggak lama ya waktu itu kan, Pak Gus Dur cuma sekitar 2 tahun. Iya, barangkali itu komprominya Gus Dur pada waktu itu. Jadi pada tahun 99 itu kan calon presiden cuma ada 3 orang yang disahkan oleh MPR. Gus Dur sendiri, Ibu Mega, dan saya. Dan saya didesak oleh banyak kawan-kawan supaya mundur ya. Dan ya akhirnya memang saya mundur. Tinggal calon presiden tinggal Bu Mega sama Gus Dur. Jadi Gus Dur pada waktu itu bicara sama saya. Dia bilang, Pak Susilo, ya, sampean mundur, gimana kalau sampean jadi ketua Mahkamah Agung, katanya. Jadi saya bilang, Gus, emang presiden bisa nentuin siapa ketua Mahkamah Agung? Jadi, oh nggak bisa ya? Ya nggak bisa, saya bilang, hanya kata-katawa begitu. Ya tapi akhirnya sesudah pemilihan presiden itu Gus Dur memanggil saya dan menawarkan supaya saya jadi Menteri Kehakiman istilahnya pada waktu itu, yang diubah namanya jadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, tapi hanya beberapa bulan kemudian dikembalikan lagi namanya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada waktu itu. Oke, wah ini cukup panjang sekali ya ceritanya. Selain jadi Menkumham kan sempat menjadi juga Mensesnek di era Pak SBY, ya kan. Nah sekarang menjadi Menko di sini, berkali-kali dengan pemimpin yang berbeda dari mulai era ya Pak Soeharto sempat menjadi penulis, terus juga Pak Gus Dur, Bu Mega juga kan sempat menjadi menteri juga kan di era Bu Mega, lalu SBY dan sekarang Pak Prabowo. Bagaimana Bapak melihat dinamika kepemimpinan tersebut dan apa yang paling menarik mungkin ya pengalaman Bapak, pelajaran yang paling Bapak ambil dari setiap kepemimpinan tersebut? Ya, sebenarnya semua pemimpin kita itu mempunyai wawasan dan cita-cita untuk pertama sekali mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan kemudian juga keinginan mereka sebenarnya untuk menjadikan bangsa kita ini sebagai sebuah bangsa yang maju, ya setara dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu telah mencapai kemajuan. Dan walaupun kadang-kadang mungkin ada kontroversial seperti Pak Habibie misalnya, ketika menjadi presiden beliau menyetujui adanya jajak pendapat ya, popular constitution di Timur Timur, yang menyebabkan Timur Timur itu akhirnya lepas dari Republik Indonesia setelah diadakan istilahnya referendum oleh pihak luar ya, walaupun kita mengatakan itu sebenarnya jajak pendapat ya. Tapi ya seperti kita terjebak dengan hal itu dan tidak punya pilihan. Mungkin orang menganggap apakah ini juga tidak bertentangan dengan keinginan untuk mempertahankan negara kesatuan. Saya kira memang karena
terjadi proses sejarah yang berbeda ya, integrasinya Timur Timur ke Indonesia. Dan Pak Habibie pada waktu itu seperti juga menghadapi pilihan-pilihan sulit ya. Dan sehingga akhirnya ya lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak ambil keputusan sama sekali. Barangkali kira-kira seperti itu. Dan itu sudah terjadi, tapi sejatinya memang dari awal kita itu bercita-cita untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke bekas jajahannya Belanda, baik Netherlands India maupun Netherlands New Guinea yang sekarang menjadi provinsi Papua dan beberapa provinsi baru itu. Jadi memang tidak ada pikiran menjadikan bekas jajahan Portugis itu sebagai dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semua itu sebenarnya sudah bekerja sangat keras ya, baik Gus Dur maupun Bu Mega, Pak Habibie, Pak Harto apalagi, dan presiden-presiden sesudahnya. Dan bagi saya semua presiden itu punya niat baik dan apa yang beliau-beliau telah lakukan itu harus kita hormati ya, dan kita hargai. Walaupun ya namanya manusia ya tentu ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan karena itu sebaiknya adalah kita melihat bangsa ini itu berjalan sebagai suatu kontinuitas begitu. Jadi jangan kita jadi pemimpin baru selalu menyalahkan yang lama. Kita mau mengubur semua yang telah mereka bangun. Kita seperti memulai sesuatu yang dari baru. Nol lagi. Saya kira kurang baik itu. Lebih baik meneruskan apa yang sudah ada. Yang baik ya, yang kita teruskan. Yang salah kita koreksi. Sehingga kita itu betul-betul merupakan satu estafet. Melihat ke depan. Dan kita melihat sekarang ini Pak Presiden Prabowo Subianto jelas sekali mengatakan bahwa beliau akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, lebih-lebih presiden yang terakhir 2 periode ya, Pak Jokowi, dan keinginan beliau untuk tahun 2045 ya kita itu sudah berada pada posisi negara maju, jadi disebut sebagai Indonesia Emas. Dan sekarang ini ancang-ancang untuk menjadi negara maju itu sudah kelihatan di depan mata ya. Beberapa hari terakhir ini dunia sudah mengakui bahwa Indonesia itu merupakan kekuatan ekonomi nomor 6 di dunia, sudah mengalahkan Inggris dan Prancis ya. Dilihat dari segi PDB. Jadi kita itu memberikan peran dalam kekuatan ekonomi dunia itu sebegitu besarnya, walaupun tentu kelemahannya belum ada pemerataan, begitu aja. Karena penduduk kita begitu besar ya, jadi pemerataannya memang masih menjadi masalah. Tapi dari segi kekuatan, kita sudah menjadi kekuatan nomor 6 dunia, dan kita juga sudah melangkah akan menjadi anggota OECD ya, mungkin 3 tahun lagi. Jadi secara bertahap apa yang dicita-citakan Pak Prabowo itu tahun 2045, berarti 20 tahun lagi dari sekarang kita itu akan menjadi sebuah bangsa maju. Saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Cina juga ya, sesudah Deng Xiaoping itu hanya perlu waktu 20 tahun untuk membuat Cina itu maju. Dan hari ini kalau kita pergi ke Cina, kita kaget melihat Cina itu sedemikian rupa teknologinya, luar biasa kemajuannya. Mungkin dia sudah sebentar lagi sudah mengalahkan Jepang, ya, mengalahkan yang lain-lain. Dan saya juga melihat Saudi Arabia. Ya. Saya pergi haji tahun 78, waktu saya masih mahasiswa, masih melihat Arab Saudi itu kita geleng-geleng kepala, melihat ini negara kok aneh begitu ya. Tapi kemudian 20 tahun yang Saudi membangun dirinya dan dia membangun SDM yang luar biasa. Makanya hari ini kalau kita ketemu orang Arab jauh berbeda dengan orang Arab yang kita ketemui 30 atau 40 tahun yang lalu. Jauh lebih sopan, jauh lebih intelektual, jauh lebih menghargai orang lain. Kalau tahun 78, tahun 80 ya maaf orang Arab Saudi itu seenaknya aja. Maunya apa aja begitu. Sekarang sudah jauh berbeda. Saya pikir kita pun mungkin 20 tahun yang akan datang akan jauh berbeda daripada generasi yang ada sekarang. Tapi banyak kritik terhadap kepemimpinan ini kan, terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara urusan hukum, HAM dan lain sebagainya seakan-akan dinomorduakan gitu. Nah, Bapak sebagai pihak yang selalu berada mungkin di dalam atau dekat dengan pemerintahan, melihat apakah kita ada perkembangan juga terkait dalam perbaikan sistem hukum dan HAM di Indonesia ini? Iya, memang kita itu selalu dihadapkan pada dilema seperti itu.
Kalau Pak Harto dulu kan membesarkan kue pembangunan. Betul. Tapi bagaimana kemudian membagi kue itu? Dan boleh dikatakan sekarang pada era Pak Prabowo ini kue yang besar itu sudah tercipta, ya. Dengan jadinya Indonesia itu sebagai kekuatan ekonomi nomor 6 dunia, ya. Kita menjadi anggota G20, ya, 20 negara pelaku ekonomi terbesar di dunia, sehingga memang harusnya lebih banyak pemerataan dijalankan. Dan bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi itu melakukan upaya-upaya besar dalam rangka melakukan pemerataan itu. Ya, kita boleh setuju, boleh tidak setuju dengan beliau, ya, seperti beliau membangun IKN, mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Orang bisa setuju, bisa nggak setuju soal itu. Tapi dilihat secara global, Pak Jokowi itu membangun infrastruktur di mana-mana, ya, sehingga kita punya jalan yang bagus, ya, infrastruktur yang bagus, jembatan, transportasi, kemudian juga bandara-bandara, pelabuhan yang bagus di mana-mana. Tidak gampang mengurus negara ini. Anda bisa bayangkan, ya, Singapura itu punya hanya 1 lapangan terbang. Ya. Filipina hanya punya 10 lapangan terbang. Indonesia punya 256 bandara. Iya. Jadi, dan kita punya bandara 256 itu lumayan bagus. Bagi saya itu merupakan satu prestasi yang luar biasa. Ya. Minggu yang lalu saya pergi ke Gunung Kerinci di Sumatera, ya, gunung tertinggi di Sumatera. Itu saya lihat tuh, saya kagum juga lihat, bandaranya bagus sekali. Ya, padahal itu jauh di tengah gunung, ya, walaupun masih bisa didarati oleh pesawat ATR dan belum bisa Boeing, ya, di situ. Tapi bagaimana kita itu membangun transportasi, membangun itu menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, kalau infrastruktur itu terbuka, transportasi terbuka, lama-lama kesenjangan itu akan jauh berkurang. Ya. Ketika saya masih kecil, ya, saya tinggal di Belitung, itu ada perbedaan istilahnya itu antara orang laut atau orang pantai dengan orang darat. Ya. Orang darat itu yang jauh dari pantai. Itu cara berpakaiannya beda, ngomong aja beda, ya. Logatnya beda. Ya. Orang pantai itu sudah lama ada listrik, ada macam-macam, ya. Orang di situ sampai tahun 90 belum ada lampu, ya, di kampung itu, ya. Jadi apa namanya, maaf kalau selalu dijadikan bahan ketawaan, kamu orang darat kan, ya, kamu orang kampung katanya kan gitu. Tapi sekarang tahun 2020-an kita kesana, saya tanya di kampung, masih ada nggak beda antara orang laut, orang pantai dengan orang darat? Dia bilang udah nggak ada lagi bedanya. Ya, kenapa? Karena jalan semua smooth, ya. Listrik sampai ke kampung mulai tahun 2000, listrik itu semua ada. Orang kampung nonton TV, orang apa semua. Orang kampung punya kulkas. Jadi hampir mirip orang Jepang, ya. Kalau kita pergi ke Jepang, kita tanya, ada nggak beda di Jepang di antara orang kota dengan orang desa? Nggak ada bedanya. Orangnya sama aja. Jadi kalau kita ketemu orang itu di, katakanlah di Tokyo, kita lihat orang sama aja. Padahal orang itu orang kampung. Cara dia berpakaian, cara apa semua udah sama dengan yang lain. Ya, saya yakin sebenarnya sudah jauh sekali kita itu berbeda dibandingkan dengan apa namanya, generasi yang pada waktu Pak Harto pun sesudah 20 tahun lebih sekarang, generasi kita jauh berbeda. Ya. Jadi mungkin pemerataan, pembangunan infrastruktur ini membantu juga terhadap akses orang untuk penghidupan yang layak dan sebagainya, gitu, ya. Tapi ya tentu tidak bisa mendadak, ya. Betul. Ya, jadi kalau persoalan pembangunan HAM yang Anda katakan hukum belum terlalu adil, itu ya kita akui, dan saya pun berkali-kali juga mengemukakan hal ini dalam persidangan kabinet, ya, dan Pak Prabowo setuju bahwa cita-cita besar beliau itu untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang kaya, makmur begitu, itu memang perlu ditopang oleh norma-norma hukum yang adil dan pasti. Nah, jadi kalau hukumnya nggak adil, ya tadi ketimpangan. Kalau hukumnya nggak pasti, ya orang mau investasi juga nggak berani. Betul. Ya kan, ketakutan semua. Jadi saya kira faktor keadilan dan kepastian hukum itu menjadi penting untuk menopang pembangunan ekonomi. Begitu juga pembangunan hukum pada umumnya itu harus berbasiskan kepada hak
asasi manusia atau HAM gitu kira-kira. Ya, nah ini salah satu mungkin yang sering diperdebatkan dan cukup panjang perdebatan ini soal hukuman mati. Ya. Kemarin kan Pak Prabowo sempat menyampaikan pada saat kumpul bersama jurnalis, dia merasa ada bermasalah karena walaupun 99% yakin, ada kemungkinan 1% bahwa orang itu di-framing gitu kan. Ya. Tapi esok harinya Bapak menyampaikan bahwa kita tidak menghapus hukuman mati, hanya menerapkannya secara hati-hati. Iya betul. Betul. Ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri melihatnya, kenapa kita tidak mau menghapus hukuman mati? Atau Indonesia memang kenapa tetap menyimpan hukuman mati itu di dalam KUHP nasional kita? Iya, begini. Kita itu membuat hukum itu bukan maunya kita sendiri. Okay. Ya. Jadi kalau hukum itu kita lihat sebagai satu social engineering, kita itu berpikir sendiri, merumuskan sesuatu, kita bikin hukum, dan kita dorong rakyat ini supaya mengikuti hukum ini. Perilaku mereka berubah, sifat mereka berubah, harus mengikuti satu norma. Tapi cara berpikir seperti itu kadang-kadang mengarah kepada sistem yang agak diktator, agak memaksa begitu ya. Ada aliran lain yang disebut dengan mazhab sejarah, yang mengatakan begini, tugas negara itu bukan membuat hukum. Tugas negara itu sebenarnya memformulasikan apa yang menjadi kesadaran hukum masyarakat. Ya. Okay. Jadi tugas negara itu mengangkat kesadaran hukum itu menjadi satu norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat itu tidak merasa asing. Ya memang itu sudah kita tahu sejak lama. Memang ya begitu, katanya begitu. Dan dalam istilah lain itu disebut dengan hukum yang hidup, the living law. Ya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam pikiran, dalam hati nurani masyarakat, tapi tidak dituliskan. Nah, kalau di negara kita ini, yang seperti itu ada dua, hukum adat dan hukum Islam. Ya, hukum adat itu berjalan secara kebiasaan turun-temurun, dan adat itu terkait dengan suku-suku. Ya, karena keberadaan suku-suku itu lebih dulu daripada keadaan negara Republik Indonesia, ya kan? Bangsa Indonesia kan lahirnya belakangan, tapi suku Aceh, suku Minangkabau kan sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya. Tercipta begitu aja. Orang kan nggak bisa milih lahir menjadi satu anggota suku tertentu. Betul. Ya. Saya lahir dari orang Melayu. Kalau saya boleh milih, barangkali saya mau lahir jadi orang Jawa supaya saya bisa jadi presiden. Jawa adalah kunci ya Pak. Misalnya kan begitu kan. Tapi kan nggak bisa kan. Ya. Sedangkan agama orang bisa milih, bisa keluar dari agama ini masuk agama lain, bisa pindah warga negara, tapi menjadi anggota suku. Sekali dia lahir sebagai orang Batak, sampai mati dia orang Batak. Nggak bisa dia jadi orang Jawa walaupun dikasih belangkon, kasih segala macam, tetap aja dia bilang kamu tetap aja orang Batak, nggak bisa jadi orang Jawa. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi pertama kita harus menyadari hukum adat itu dalam pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kita. Yang kedua, hukum Islam itu dalam sekali pengaruhnya kepada masyarakat kita. Jadi saya pernah membaca tulisan dari seorang sarjana kita, Pak Sultan Takdir Ali Syabana. Beliau bilang betapa dalam pengaruh Islam itu dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat aja tukang becak, katanya kan. Susah payah hidupnya, ngayuh becak, ya, kecil pendapatannya. Begitu dia naik becak tuh, Bismillah. Jadi Pak Takdir mengatakan pengaruh Islam itu begitu dalam kepada kehidupan masyarakat kita. Walaupun belum tentu tukang becak itu sholat 5 waktu atau puasa bulan Ramadan, tapi pengaruh Islam itu begitu dalam pikirannya mereka. Nah, jadi pertama kita lihat hukum adat itu mengakui hukuman mati. Ya, walaupun cara hukuman matinya itu barangkali ya berbeda lah. Ya sangat ya mungkin juga kita bilang sadis, mungkin lucu juga. Misalnya orang dituduh sebagai tukang santet, ya kan? Lantas para ketua adat menghukum orang itu diikat dalam karung goni terus dijeburin kali. Mungkin nggak manusiawi caranya, tapi substansinya bukan itu. Substansinya hukum adat itu mengakui adanya hukuman mati. Kalau kita lihat misalnya di Kesultanan Buton, ya pernah ada Sultan Buton tuh yang digantung sampai mati. Ya, diputuskan oleh Dewan Syuro karena Sultan Buton itu dianggap
dia terbukti melakukan satu kejahatan dan harus dihukum mati. Rajanya digantung. Itu terjadi dalam sejarah beton. Kedua, hukum Islam ya, mengakui hukuman mati. Nah, jadi kita tuh tidak mungkin jadi pemerintah tuh akan melawan kesadaran hukum rakyat kita sendiri. Kita mau mengabaikan orang Islam yang jumlahnya mayoritas di negara ini. Mungkin ada juga 1-2 orang Islam yang pikirannya sudah sekuler atau terbaratkan, dia tidak mau mengakui hukum Islam, itu urusan dia. Tapi teks Al-Quran, teks hadis ya, yang dibaca orang setiap hari, itu mengatakan hukuman mati itu ada. Ya, kalau orang membunuh ya dengan sengaja atau dengan berencana, ya, maka hukumannya ada 3 alternatif. Ada hukuman qisas, artinya dihukum mati, atau kemudian keluarganya memaafkan, orang itu bebas. Korban, yang ketiga ada diat, keluarganya minta ganti rugi. Nah, dibebaskan juga. Jadi dalam hukum Islam, rekuisitor datang dari keluarga, bukan datang dari negara. Kalau Amerika kan jaksa atas nama rakyat California. Jadi dia bertindak atas nama rakyat. Dalam hukum Islam tidak. Orang itu bertindak atas nama keluarga. Kenapa? Karena kalau misalnya saya terbunuh, yang paling menderita adalah istri dan anak-anak saya. Ya, saya tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan, orang Tanjung Priok, apa urusannya dengan matinya saya? Kan nggak ada. Yang paling menderita adalah keluarga. Karena itu kalau keluarganya mengatakan, saya maafkan, selesai. Raja pun nggak bisa ikut campur di Saudi Arabia sekarang. Sebaliknya, yang seperti kasusnya Pak Susanti, apa yang di Karawang itu, yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan sampai Mahkamah Agung Arab Saudi, keluarganya meminta ganti rugi. Tapi ganti ruginya 40 miliar rupiah. Nah, kita sedang negosiasi ya. Dan ada kemungkinan juga, ya sebelumnya itu ada wanita dari Madura yang dibayar diat, kalau nggak salah 12 miliar diminta. Nah, ada seorang yang kaya di Saudi bilang, saya mau bayar zakat, saya kasih zakat buat kamu, dibayar pada keluarganya, dan perempuan itu pulang ke Madura. Nah, jadi dalam hukum Islam kira-kira seperti itu. Jadi Susanti itu masih agak menggantung, karena kata mintanya 40 miliar. Ya, pemerintah sedang mengupayakan satu jalan lah bagaimana mengatasi persoalan ini. Jadi di mana-mana ya, agama mayoritas di satu negara itu akan mempengaruhi corak hukum negara itu. Itu saya pernah research mengenai ini, membandingkan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya, Indonesia dan Malaysia itu dua-duanya Islam majority, Thailand itu Buddhis, Filipina itu Katolik. Ya. Pengaruh hukum Buddhis kepada hukum Thailand itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kita nggak bisa nafikan itu. Karena Raja Thailand itu dianggap sebagai reinkarnasi dari Buddha itu keyakinannya. Di Malaysia dan Indonesia pengaruh hukum Islam lumayan besar. Dan kita lihat Filipina. Undang-Undang Dasar Filipina itu mengatakan Republik Filipina adalah negara sekuler. Ya, Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Tidak ada bantuan apapun yang berasal dari APBN kira-kira terhadap gereja yang digunakan untuk membantu organisasi-organisasi agama, totally sekuler. Tapi apa kenyataannya begitu? Ya. Jangan kita bicara hukuman mati, kita bicara yang sederhana aja, keluarga berencana, KB, perceraian. Sampai hari ini di Filipina itu, zamannya Arroyo, ya pernah Senat mengajukan undang-undang tentang keluarga berencana. Diveto sama Arroyo. Kenapa Arroyo veto? Karena hukum kanonik Gereja Katolik menentang keluarga berencana dan menentang perceraian. Ya, barang siapa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu sakramen pernikahan di Gereja Katolik. Sampai hari ini di Filipina nggak boleh cerai. Ya, nggak boleh KB, ya kan? Nah, katanya negara sekuler. Ya, jadi bagaimanapun pengaruh agama itu akan cukup dominan. Jadi kalau orang di sini nanya, kenapa hukum pidana mati mau dijalankan? Ya kita mau hormati agama Islam. Bilang,
oh kamu nggak mau menghormati agama Islam, Filipina aja yang ngaku sekuler, kenapa KB nggak boleh? Kan sederhana. Di sini orang Islam boleh pakai KB, di Filipina nggak boleh. Nggak boleh keluarga berencana ya, karena mereka mengakui bahwa pengaruh hukum kanonik Gereja Katolik itu cukup besar. Nah, dulu hukum pidana Filipina yang dipengaruhi oleh hukum Spanyol itu mengakui hukuman mati. Sekarang menghapuskan. Kenapa menghapuskan? Karena Paus, ya, Paus menegaskan supaya Gereja Katolik menghapuskan hukuman mati. Itu kan tafsir baru dalam sejarah Gereja Katolik. Coba kalau kita buka hukum kanonik Gereja Katolik sebelumnya, hukuman mati luar biasa. Ya, inkuisisi misalnya, orang yang ditanya satu demi satu, kamu yakin ini doktrin ini atau tidak? Dia bilang tidak, dihukum mati. Gereja Katolik melaksanakan hukuman mati dalam inkuisisi, dan itu tercatat dalam sejarah gereja. Bahkan di Filipina sendiri juga hal semacam itu terjadi, ya, dalam kasus ketika pertama sekali misionaris Spanyol menyebarkan agama Katolik di Filipina. Tapi sekarang Gereja Katolik menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan kodrat Tuhan dan manusia. Jadi saya kira ini persoalannya adalah soal ada tafsir lama. Jadi kalau dalam hukum Islam itu ada kaul kadim, ada kaul jadid. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Dan ini pendapat baru dari Gereja Katolik. Dan pemerintah Filipina apapun yang dikatakan oleh Paus, ya itu cenderung akan diikuti, kecuali Duterte. Kalau Duterte selain cerita. Itu kayaknya pengecualian memang kalau Duterte ini. Pengecualian. Dia sendiri kadang-kadang Paus itu pun dihina sama Duterte. Ya memang orangnya agak lain lah daripada presiden Filipina yang lain begitu. Soalnya kan beberapa melihat bahwa membandingkannya dengan Meksiko misal, walaupun ada masih tinggi dukungan hukuman mati gitu, tapi kan presidennya berani untuk menghapuskan. Akhirnya yang dipertanyakan adalah ini karena pemerintahnya memang tidak punya political will untuk menghapuskan hukuman mati. Gitu. Nah, kita sendiri memang dalam membangun hukum nasional kita, kita itu kan menggunakan 4 sumber. Ya, pertama adalah hukum adat, kedua adalah hukum Islam, ketiga adalah hukum eks-kolonial Belanda yang sudah kita ratifikasi ataupun kita resipir atau kita adopsi menjadi bagian dari hukum nasional kita. Yang keempat adalah berbagai konvensi yang sudah kita ratifikasi atau kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti misalnya dalam dunia perdagangan kita mengadopsi beberapa kesepakatan WTO dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyangkut perdagangan seperti itu kadang-kadang kita ratifikasi dengan keputusan presiden. Ada kalanya kita tidak ratifikasi tapi kita adopsi. Ya. Kita dulu sebelum meratifikasi Statuta Roma tentang pembentukan International Criminal Court, ya. Tapi prinsip-prinsip dari Statuta ICC terkait dengan apa yang disebut dengan gross violation of human rights itu sudah saya sendiri yang mengadop dimasukkan ke dalam misalnya Perpu tentang terorisme. Jadi apa yang dimaksudkan dengan gross violation of human rights, ya, itu termasuk war crime, genocide, segala macam, itu sudah kita adopt. Jadi kadang-kadang proses ratifikasinya belum, tapi kita sudah mengadopsi lebih dahulu. Jadi persoalan hukuman mati itu kan di mana-mana di dunia ini juga masih jadi bahan perdebatan. Ya. Di negara kita saya ingat tahun 80-an masih hidup almarhum Pak Muhtar Lubis pada waktu itu, pakai baju putih, ternyata hati, ya gambar hati begitu katanya, hati itu hapuskan hukuman mati. Diskusi panjang sekali. Saya ingat di Fakultas Hukum UI ada diskusi itu tahun 80-an itu melibatkan almarhum Profesor Rashidi, guru besar hukum Islam dan yang lain-lain, berdebat panjang. Akhirnya nggak ada suatu kesepakatan apapun mengenai hal itu. Jadi pada waktu itu ada pembantaian di Afghanistan segala macam, itu juga mengatakan orang seperti itu apa nggak pantas dihukum mati. Atau misalnya Razovan Karadzic, ya, yang membantai puluhan ribu orang Muslim di Bosnia. Tapi ketika dia dan Slobodan Milosevic diadili di ICC di Den Haag, Slobodan Milosevic cuma dihukum 16 tahun. Ya, begitu juga misalnya Heng Samrin dan lain-lain yang terlibat dalam pembantaian orang di Kamboja yang tengkoraknya disusun kayak piramid begitu.
kalau dihukum berapa 14 tahun gitu. Orang Indonesia bisa tercengang. Kok sudah ratusan ribu orang dia bantai, kok dia sendiri nggak boleh dihukuman mati, gimana sih? Nah, kira-kira debatnya nggak akan selesai soal itu. Jadi kita terima aja lah dunia ini ada keragaman, ada perbedaan. Ya Amerika Serikat pun ya ada negara bagian yang masih mengakui hukuman mati. Ya, jadi nggak bisa juga kita mau paksakan. Ya. Saya pikir selama masih negara Indonesia ini mayoritas Muslim ya tetap kita harus menghormati bahwa hukuman mati itu ada. Diakui, cuman ya pelaksanaannya ya hati-hati. Itu aja. Hati-hati ini apakah cukup dengan adanya tambahan soal komutasi, kalau tidak salah kan kalau di KUHP itu ya KUHP yang terbaru. Iya, ya betul. Kan? Di KUHP terbaru kita hukuman mati itu tidak boleh satu-satunya rekusitor, satu-satunya tuntutan. Jadi tuntutan itu harus alternatif. Misalnya orang ini sudah terbukti sah dan meyakinkan melakukan sesuatu, kejahatan yang didakwakan, lalu jaksanya mengajukan tuntutan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, hukuman mati atau hukuman 20 tahun penjara. Jadi harus ada alternatif, itu pertama. Yang kedua, hakim juga berwenang untuk memberikan suatu putusan, ya, eksekusi mati itu tidak dilaksanakan secara langsung. Nah, jadi hakim bisa memutuskan dijatuhkan hukuman mati, tapi baru dilaksanakan 10 tahun kemudian. Nah, selama 10 tahun itu orang itu dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Tahanan, dia bukan di penjara, dia ditahan aja, diberikan pelayanan dan lain-lain sebagainya, dan nanti dilihat perilakunya. Apakah perilakunya berubah, apakah ya saya pernah bilang apakah orang itu sudah taubatan nasuha kira-kira begitu ya. Sudah ini, nah nanti dievaluasi oleh tim yang dibentuk untuk mempelajari. Kalau misalnya tim ini berkeyakinan orang ini sebenarnya sudah menyesali betul-betul perbuatannya, dia bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Agung atau kepada Presiden untuk mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup. Nah, jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi pengalaman saya bertemu dengan beberapa orang narapidana yang dijatuhi hukuman mati ya di penjara-penjara begitu. Memang wajahnya itu sudah jauh berbeda dari wajah orang biasa ya. Karena orang itu kan sudah pasrah. Ya, dia tiap hari cuma ngaji aja begitu. Ada yang selama ini nggak beragama tiba-tiba memeluk satu agama begitu. Karena memang ya tinggal nunggu aja kapan dia mati kan begitu. Nah, jadi saya kira memang udah saatnya kalau misalnya seperti itu ya diubah hukumannya. Jadi saya berpendapat bahwa hukuman mati itu memang harus tetap ada, tapi pelaksanaannya tetap hati-hati. Karena yang seperti Pak Prabowo bilang itu betul ya. Kalau orangnya sudah mati kan nggak bisa dihidupin lagi. Ya. Nah, padahal bisa aja 99% betul kata Pak Prabowo. Kita membuktikan masih ada 1% ruang yang mungkin satu saat ada bukti baru bahwa dia nggak bersalah. Tapi orangnya udah keburu dieksekusi. Bagaimana mau menghidupkan kembali orang itu? Jadi karena itulah sebenarnya ada gium baik dalam hukum Romawi maupun dalam hukum Islam ya. Yang hadis Nabi itu mengatakan bagi seorang kadi, seorang hakim ya, lebih baik dia salah berijtihad dalam membebaskan seseorang daripada dia salah berijtihad dalam menghukum seseorang. Nah, artinya hakim itu pun harus bisa aja salah kan, tapi kalau dia ragu-ragu lebih baik dia bebaskan daripada dijatuhkan hukuman. Nah, cuman kadang-kadang masyarakat kita ini kan orang awam banyak sekali berkomentar hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi pengetahuan atau proporsinya. Ya, nggak pernah belajar hukum, nggak pernah ngelihat penjara. Ya, dia nggak tahu apa kerjanya tiap hari, tapi kadang-kadang ngomong soal hukum, ngomong soal apa, dia ngomong seenaknya. Dan omongannya itu nanti ada di TikTok, ada di Instagram, segala macam. Dan kebanyakan masyarakat kita kan memang kadang-kadang malas membaca, ya kan? Ya sukanya kan dengar, kan begitu ya. Ya. Itu saya pengalaman jadi kondektur bis waktu saya masih jadi mahasiswa, saya jadi kondektur dari Lapangan Banteng sampai ke Tanjung Priok sampai ke Cilincing. Padahal sudah ditulis di situ, bus nomor M36, Lapangan Banteng, Tanjung Priok. Kan udah kelihatan. Tapi kita mesti teriak,
priok begitu. Padahal sudah ada ditulis itu. Karena orang kita itu budayanya bukan budaya baca, budayanya budaya dengar. Jadi kalau seperti ini kita podcast 1 jam saya berusaha menerangkan hukuman mati, itu saya bisa kalah dengan TikTok yang hanya 1 menit. Tapi saya dicaci maki. Yusul goblok katanya sekarang. Tapi nanti kita bikin kok potongan-potongannya. Biar di TikTok juga nanti tayang. Iya kan. Jadi ya seperti itulah. Ya ada sih yang begitu. Yusul itu goblok katanya. Nggak ngerti dia itu. Lu dukung mati aja. Ya saya ketawa aja. Jadi saya pikir ya udahlah itu risikonya bilang goblok gitu. Jadi mau ngomong apa lagi kan. Karena gitu. kan dianggapnya wah ini nggak tegas nih karena kita masih terus menjatuhkan vonis mati sampai tahun lalu pun juga masih ada puluhan 85 baru kalau tidak salah, tapi eksekusi mati sendiri terakhir 2016. Ya. Gitu. Memang ketika Pak Prabowo jadi presiden, memang masalah ini menjadi salah satu topik yang didiskusikan ya antara Kejaksaan Agung, BNN, polisi, kami juga di sini, Pak Supratman, saya dan lain-lain. Tapi Pak Prabowo ini beliau punya pandangan sendiri dan itu kita hormati pandangan beliau. Kadang-kadang sih saya menganggap agak aneh juga ya dalam kutip ya. Pak Prabowo ini kan militer, tentara ya. Maaf kalau tentara itu nembak orang kan biasa gitu dalam peperangan. Tapi untuk melaksanakan hukuman mati itu beliau tuh mikir panjang begitu. Ya pernah beliau sambil ketawa-ketawa mengatakan, saya ini tentara, biasa angkat senjata. Tapi saya sama jarum suntik saya takut. Katanya begitu. Jadi ya memang lucu-lucu kita dengar seperti itu, tapi artinya memang sedapat mungkin sebagai kepala negara, sebagai presiden, itu menunjukkan sesuatu yang bijaksana, ya, kemanusiaan. Kepala negara itu kan, presiden itu kan bukan hakim. Kalau hakim itu harus mutus begini, dilaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab hakim lagi, itu tanggung jawabnya eksekutor. Nah, eksekutornya itu kan ada pada pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini Jaksa Agung. Jaksa Agung kan lapor ke presiden dulu. Ya. Dan pengalaman saya pun jadi Menteri Kehakiman tahun 2000 ketika mau mengeksekusi mati itu kita menghadap Bu Mega. Ya, saya masih dengan Jaksa Agung waktu itu almarhum Pak M. Rahman, ya, menghadap Bu Mega. Ya, ini yang mau dieksekusi mati. Bu Meganya bilang sama saya, Dik, jadi ini kalau kita bilang dilaksanakan, orang ini ditembak nanti malam. Iya Mbak, loh. Bu Mega juga begitu. Jadi sebagai ibu ya, Bu Mega itu juga mikir. Ya, sampai beliau nggak ada keputusan apa-apa. Nah, jadi tinggallah akhirnya saya berunding dengan Pak Rahman waktu itu. Gimana Bang, dia bilang, ya kita ambil keputusan. Ya, Bu Mega kan serahkan ke kita. Pak M. Rahman ambil keputusan, dieksekusi. Dieksekusi tahun 2004. Ya, jadi saya sebagai orang yang terlibat, apalagi Pak M. Rahman, sampai hari ini ya, masih ada dalam pikiran saya gitu. Ya. Kita yang memutuskan itu ya. Gitu. Ya, walaupun ya kita nggak salah apa-apa, tapi perasaan kita sebagai manusia, ya, apakah 14 orang ini memang betul semuanya salah, atau mungkin juga dia nggak salah? Apa ya? Gitu. Nah, jadi orang yang bilang suruh tembak-tembak itu kan karena dia nggak punya tanggung jawab. Coba dia jadi presiden atau dia seperti saya dengan Pak M. Rahman, itu pikir juga kita sampai hari ini masih ada bayang-bayang seperti itu. Jadi kita mencobalah bahwa hukuman tegas, hukuman mati itu sewaktu-waktu kita perlukan, ya. Tapi mungkin juga sewaktu-waktu tidak kita perlukan. Jadi Pak Prabowo itu kemudian mengambil kesimpulan yang sudah divonis mati, bagaimana caranya supaya kita tidak vonis mati. Dan karena itu warga negara asing yang diminta oleh negaranya untuk dikembalikan, itu kan kita proses. Ya, walaupun tidak semua kita kabulkan. Nah, terhadap warga negara kita sendiri, mereka kan masih tetap ada kesempatan untuk mengajukan gerasi kepada presiden. Mereka juga tetap ada hak untuk mendapatkan amnesti dari presiden. Jadi masih terbuka kesempatan untuk melakukan pengampunan. Jadi kira-kira ada yang ekstrim melaksanakan hukuman mati, ada yang menolak hukuman mati, kita berada di tengah-tengah. Ya. Kita tetap mengakui adanya hukuman mati demi menghormati hukum adat dan hukum Islam dan kepentingannya kita juga. Nah, tapi kita juga melaksanakannya itu dengan cara yang lebih hati-hati.
Dan tetap memberi peluang untuk yaitu permohonan grasi, amnesti Ya, dan sebagainya. ya. Kalau misalkan nanti KUHP nasional resmi berlaku di 2026, Ya. apakah semua daftar tunggu yang divonis mati itu akan mendapat komutasi atau seperti apa prosesnya nanti? Nah, ini kan begini, hukum berubah Ya, sebelum eksekusi dilaksanakan. betul. Dan kami ini kan sedang mempersiapkan rancangan undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati itu. Oke. Nah, karena amanat dari KUHP baru itu harus diatur dalam undang-undang. Hal seperti ini betul-betul menjadi masukan bagi kita. Kalau hukum itu berubah, maka harus diberlakukan yang paling menguntungkan bagi orang yang bersangkutan. Nah, sekarang hukum yang lama mengatakan dia hukum mati, ya selesai, ya kan? Tapi KUHP baru mengatakan hukuman mati itu harus diajukan alternatif. Nah, hukuman mati dilaksanakan 10 tahun kemudian. Betul. Nanti kita harus mengatur transisi. Okay. Ya, ketika undang-undang tentang tata cara hukuman mati ini dilaksanakan, maka orang yang telah divonis inkrah sebelum undang-undang ini berlaku, ketentuannya begini, ke depan begini. Itu ada peraturan transisi tentang hal itu. Dan saya akan berusaha untuk sebijaksana mungkin, seadil mungkin. Karena prinsipnya ya itu, kalau hukum berubah harus diberlakukan yang paling menguntungkan bagi orang yang bersangkutan. Oke. Kemarin juga sempat setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil bilang, kan kalau misalkan Indonesia menghapus hukuman mati itu bisa jadi meningkatkan bargain position kita ketika ingin menyelamatkan warga negara kita yang divonis mati di luar. Nah, apakah seperti itu atau seperti apa, Pak? Maksudnya situasinya mungkin boleh dijelaskan? Ya, apa namanya? Sebenarnya sih nggak selalu hal itu kita lakukan. Bargaining position itu kan hanya temporal ya. Karena kita ada satu kepentingan tertentu, lalu kita mencoba untuk bargaining position. Tapi bagaimanapun juga kesadaran hukum masyarakat ya terhadap hukum adat dan hukum Islam itu nggak bisa dihapus begitu aja. Ya, apa namanya, mungkin sampai generasi-generasi yang mengkali lah kalau apakah 1000 tahun yang akan datang kemudian ada tafsir baru terhadap hukum Islam? Misalnya, bisa jadi terjadi. Bisa jadi, ya. bisa enggak. Jadi, ya. misalnya dulu, kalau hukum Islam klasik kan orang mencuri dipotong tangannya, ya kan gitu. Itu pernah dilaksanakan di Pakistan zamannya Ziaul Haq, ya. Tapi hanya sebentar. Kemudian dibatalkan lagi, karena dianggap sebenarnya tidak mencapai satu tujuan. Tujuannya kan sebenarnya supaya tidak terjadi pencurian. Persoalan Pakistan bukan persoalan orang itu mencuri, tapi persoalan kemiskinan. Nah, jadi selama kemiskinan di Pakistan belum terhapuskan, kita belum bisa melaksanakan hukuman seperti itu. Nah, kira-kira gambarnya seperti. Jadi saya pikir juga bargaining position hanyalah urusan temporal politik, ya bisa kita lakukan, tapi banyak hal. Seperti kita sekarang juga, kita melakukan transfer of prisoners terhadap apa namanya Perancis, Australia dan Filipina ya. Ada juga Inggris sekarang juga sedang meminta, negara-negara lain juga. Dan kita melihat juga hal yang nggak terduga sebelumnya. Seperti misalnya keinginan pemerintah Perancis untuk membangun kerjasama hukum dengan Indonesia. Yang selama ini nggak pernah terpikir. Mereka udah mau bikin MLA, Mutual Legal Assistance, mau mempersiapkan perjanjian ekstradisi, kemudian juga melakukan training beasiswa kepada kita, dan kemudian juga membantu kita dalam banyak hal. Jadi saya nggak usah cerita detail-detailnya, tapi ya itu dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Perancis kemarin ketika saya datang ke sana. Sebenarnya kita hanya menyerahkan satu orang warga negara Perancis, dan kita bilang ini kita nggak ada imbalan apa-apa, kita serahkan aja ke Perancis, tapi mereka tahu apa yang kita lakukan itu sangat besar artinya bagi orang Perancis, dan mereka membuka ruang untuk meningkatkan kerjasama dengan kita. Bahkan Menteri Kehakimannya bilang begini, kami menunjuk duta besar kami di Bangkok untuk berunding dengan Indonesia mengenai soal kerjasama hukum. Karena dia bilang pejabat kedubes kita di Jakarta itu nggak ada yang ahli hukum. Sampai sebegitu mereka ingin membantu kita. Jadi banyak ruang. Banyak ruang. Ya. Oke, ini kita udah banyak banget ngobrolin hukuman mati, tapi ada satu isu lagi yang ingin saya tanyakan terkait rancangan KUHP.
KUHAP. Iya, karena surprise-nya kan sudah muncul, sekarang masih dalam proses untuk pengumpulan inventaris masalah, gitu. Nah, semangatnya untuk KUHAP ini seperti apa? Karena kesannya mepet, Pak. Oktober loh targetnya dan bisa diterapkan di awal 2026. Gitu. Jadi, itu Mensesnek sudah menyampaikan sirkulasi surat. Saya juga paraf di situ dan sudah tanda tangani mengenai DIM yang dirumuskan oleh pemerintah dan Presiden sendiri sudah menunjuk Pak Supratman, Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah membahas RUU KUHAP ini. Memang ada sejumlah materi yang sebagian besar siapa yang diajukan DPR itu di-approve oleh pemerintah, tapi ada beberapa catatan yang perlu pendalaman pada pembahasan DIM nantinya. Ya antara lain juga tentang masalah penahanan, ya berapa lama orang boleh ditahan, kemudian penyitaan dan lain-lain. Ya, saya kira masalah ini karena sebagian besar yang diajukan itu disepakati oleh pemerintah, hanya beberapa hal yang masih memerlukan pembahasan, sehingga saya cukup optimis bahwa sesuai waktu itu nanti akan selesai. Harapan kita pada tahun 2026 KUHP baru berjalan, KUHAP baru pun juga berjalan. Ya. Soalnya beberapa kan, karena kita masih mendapatkannya kan draft yang lama ya, mungkin yang tersebar pada saat Februari, belum mengetahui kalau misalkan apakah ada DIM baru dan lain sebagainya, mungkin karena dari pihak Pak Habib juga, Habibur Rahman masih terus membuka gitu untuk publik memberikan masukan gitu. Tapi salah satu catatan memang tadi yang sempat Bapak sampaikan juga soal penangkapan gitu. Penangkapan kan masih dicantumkan di draft terakhir itu bisa lebih dari 1 hari. Usulannya adalah nanti dibikin 48 jam, terus dihadapkan juga pada hakim terlebih dahulu gitu. Terus juga masalah soal penyamaran dan pembelian terselubung untuk penyelidikan harusnya di level penyidikan untuk kayak penyamaran. Nah, hal-hal seperti itu termasuk juga militer untuk bisa diadili di peradilan pidana umum gitu. Bapak melihat respon usulan-usulan masyarakat sipil ini seperti apa mungkin ke depannya? Saya sependapat bahwa masalah penahanan itu memang harus ada limit waktu. Kalau sekarang kan memang polisi bisa menahan penangkapan itu 20 hari kan. Gitu. Mungkin itu dianggap terlalu lama. Ya. Mau dipendekkan berapa kompromi kita dengan DPR aja. Ya kita bilang cukup misalnya 3 kali 24 jam atau maksimum 5 hari, saya sependapat dengan hal itu. Kedua juga tentang penyitaan. Ya. Penyitaan itu juga memang harus dilakukan hati-hati, apalagi sekarang ini kejaksaan itu kan diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan terhadap barang sitaan. Nah, ini perkembangan baru dalam hukum kita. Kalau dulu filosofinya itu orang yang nangkap nggak boleh nahan, ya kan? Orang yang nyita nggak boleh nyimpen, kan begitu ya. Orang yang memutus nggak boleh mengeksekusi. Orang yang mengeksekusi nggak boleh menjalankan pidana. Kan semua terpisah. Supaya ada check and balances. Nah, jadi karena kejaksaan sekarang sudah diberikan satu kewenangan baru, boleh dibilang itu mencabut kewenangan Kementerian Hukum ya, yang dulu ada rubasan ya, rumah penyimpanan barang sitaan. Nah, jadi tentu harus dengan kehati-hatian yang tinggi. Nah, apakah memang penyitaan itu perlu atau tidak? Kalau tidak perlu, ya tidak. Karena memang bagaimanapun penyitaan itu akan menjadi objek dari peradilan. Salah sita, bukan hanya salah sita. Orang juga bisa mempersoalkan apakah penyitaan itu wajar atau tidak. Itu bisa di peradilan. Bahkan kalau saya berpendapat, ya, penetapan orang itu untuk ditahan, nah, itu kan selama ini dianggap sebagai diskresinya penyidik, ya. Nah, alasannya adalah pertama, jangan sampai orang itu melarikan diri, jangan sampai orang itu menghilangkan barang bukti, jangan sampai orang itu mengulangi tindak pidana. Sekarang orang dinyatakan tersangka terus ditahan dengan alasan dia khawatir melarikan diri. Menurut saya diskresi penyidik itu bisa dibawa ke pengadilan. Ya, sebagai satu contoh misalnya orang itu orang yang sangat terkenal begitu ya, dan dia dijamin oleh banyak orang. Nah, sehingga untuk dia pergi ke luar negeri juga berapa, begitu kan? Kalau dia bilang alasannya mau mengulangi tindak pidana, dia melakukan korupsi karena dia bupati. Begitu dicopot jadi bupati, apa dia bisa korupsi? Kan nggak bisa. Nah, jadi kan alasan penahanan itu
menurut saya bisa dibawa ke pra-peradilan. Biar hakim nilai. Perlu nggak ini penahanan ini? Jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan penyidik menahan orang. Karena menahan itu kan mencabut HAM orang. Nah, jadi jangan sembarangan. Kemudian orang jadi tersangka. Berapa lama orang tuh boleh dinyatakan tersangka? Oh, sekarang nggak ada batasnya. Ya, orang dicegah ke luar negeri ada putusan MK, ada perubahan undang imigrasi. Hanya 6 bulan selesai. Orang tersangka. Anda ingat misalnya almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno. Ya, Bu Rahma itu sampai meninggal tersangka. Ya kan sedih kita, anak Bung Karno masa kok diperlakukan kayak begini. Nah, ada yang masih hidup, Pak Kiflan Zen. Masih hidup tuh, Buya Kiflan, ya. Masih hidup. Nah, dinyatakan tersangka. Sampai lagi tersangka, sampai kapan? Nah, diproses juga enggak, ya apa juga enggak. Nah, menurut saya orang jadi tersangka itu misalnya kita sepakat aja setahun. Kalau dia penyidik nggak bisa buktikan setahunnya, ya bukan salah orang itu dong. Jadi memang penyidik nggak bisa mengumpulkan bukti, ya udah orang ini kita lepaskan aja. Kalau besok ada buktinya ya tersangkakan lagi, tapi jangan orang itu terus-terusan jadi tersangka sampai dikuburin, sampai dimakamkan kayak Ibu Rahma, sampai dimakamkan tersangka. Nah, jadi orang juga bilang, itu anak Bung Karno dibikin kayak gitu, apalagi orang biasa. Kan gak enak kita. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang sekarang ini dalam draft KUHP tersangka itu 2 tahun. Menurut saya kelamaan. Menurut saya setahun cukup. Ya. Kalau setahun nggak bisa, udah lepasin aja. Gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu, kewenangan penyidik itu jangan juga sampai terlalu berlebihan begitu, sehingga orang ini kan kita tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saya pikir seperti itu. Jadi ini juga makanya ramai ini kawal RKUHP gitu, karena harus terus dikawal gitu karena terkait dengan. Ya saya kira bagus ya. Sebanyak-banyaknya lah para praktisi hukum, advokat, akademisi siapa aja gitu untuk mengkritisi persoalan ini. Pada akhirnya kan kita akan capai kompromi-kompromi. Dan saya pikir kompromi yang terbaik yang kita harapkan tuh bisa tercapai. Jadi saya ingat tuh Pak Ismail Saleh bilang KUHP itu sebagai karya agung bangsa Indonesia. Ya untuk zaman itu ya, tapi zaman terus berubah. Ya. Kita harus lebih mengedepankan HAM sekarang ini. Sepakat. Oke, seru banget ini obrolannya dengan Pak Yusril. Ini nggak berasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, Pak. Iya. Itu mungkin terakhir, apakah Bapak mau entah memberikan rekomendasi buku atau film buat anak muda di Indonesia gitu terkait hukum dan lain sebagainya agar lebih melek gitu dengan situasi terkini gitu. Udah lama juga nonton film, jadi nggak mengikuti perkembangan ya. Atau buku favorit mungkin Pak Yusril? Iya. Ya, kalau buku sebenarnya banyak sekali buku-buku terkait dengan hukum pidana yang tulis oleh Pak Sacipto Raharjo almarhum ya, atau yang tokoh kita yang masih ada sekarang, Pak Romli Atmasasmita ya. Saya nggak perlu sebutkan buku-bukunya apa, tapi karya-karya beliau itu, karya Pak Edi Hiarij juga wamen kum kita sekarang, sangat progresif di bidang hukum pidana. Dan tapi juga supaya kita wise, barangkali juga jangan cuma membaca buku-buku dari Barat ya, tapi juga membaca buku hukum adat, membaca hukum Islam ya. Itu akan membuat kita memahami perspektif lebih baru ya. Lebih bijak ya. Jangan kita ini jadi orang asing di negara sendiri, ya kan. Orang bule tapi berkulit sawo matang. Jadi kulitnya sawo matang tapi otaknya orang Barat semua. Jadi kita harus belajar semua ya. Jadi generasi sekarang kan sudah beda dengan generasi dulu ya. Kalau dulu mungkin kiai cuma baca kitab kuning, ya. Orang yang sekolah Belanda baca buku Eropa melulu. Tapi generasi sekarang kan ya kitab kuning dia baca, yang buku modern juga dia baca. Jadi dia tahu semua. Jadi itu akan jauh lebih bijak. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya Pak Yusril. Seru banget ngobrol-ngobrolnya untuk hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita petik terkait dengan kondisi hukum di Indonesia sekarang, perjalanannya seperti apa, dan juga tadi pesan Pak Yusril, jangan sampai jadi asing di negeri sendiri. Terima kasih banyak waktunya. Saya Rina Nurjana, pamit undur diri. Silahkan teman-teman kirimkan like, komen, dan subscribe juga channelnya Tirto. Sampai jumpa di podcast berikutnya.